Hi, welcome to Sketch and Angle, a podcast about leadership development. Each week, we share a thought or a theory from an expert in his field that displays the art of leadership. We then sketch an angle by commenting or sharing our views on that topic with the hope that we can add value to you. And now, here's your host, Heinz Wokas. Saat sebuah perusahaan sudah semakin bertumbuh, biasanya yang menjadi perhatian adalah apakah perusahaan ini kemudian menguntungkan atau tidak. Ya tentu ini hal yang tidak bisa dihindari. Karena kalau perusahaan ini tidak menguntungkan, ya bagaimana keberlanjutannya di masa yang akan datang. Tetapi ketika kita hanya fokus kepada area ini, kita akhirnya melupakan ada area-area lain yang sebenarnya berkontribusi langsung kepada pertumbuhan perusahaan ini. Nah, apa kira-kira area-area yang lain yang saya maksudkan, yang kira-kira perlu kita juga perhatikan? Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau mengajak kalian yang baru pertama kali berkunjung ke kanal ini untuk subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng. Dan nanti setelah selesai mendengarkan pemaparan di episode kali ini, saya mengajak kalian juga untuk meninggalkan komen supaya kita juga bisa melakukan diskusi lebih lanjut. Dan kalau kalian menemukan manfaat dari podcast ini, saya mengajak kalian juga untuk membagikan podcast ini kepada kolega yang lain. Biasanya ketika sebuah perusahaan yang sudah semakin bertumbuh dan akhirnya menghasilkan, mau tidak mau ada satu area yang pasti akan juga berkembang. Yang saya maksudkan tentu misalkan adalah ukuran dari perusahaan itu, yang di dalamnya tentu melibatkan personil. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan rintisan, ya mungkin akan dimulai dengan jumlah yang sangat kecil ya. Ada yang mungkin yang jumlahnya bahkan di bawah 10 orang atau belasan orang. Nah, tentu ini wajar karena baru dimulai. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini ketika dimulai mereka begitu antusias untuk mengerjakan apa yang menjadi mimpi mereka. Dan yang menjadi salah satu strong point dari perusahaan model seperti ini adalah relasi di antara mereka yang terlibat di dalamnya. Relasi itu terbentuk sangat kuat. Dan ada satu juga area yang menjadi karakteristik dari perusahaan seperti ini, karena mereka akan sangat bergantung kepada business owner. Jadi mereka menjadi founder dari perusahaan ini tentu akan menjadi mereka yang sangat diandalkan ya dalam perkembangan perusahaan tersebut. Nah, tentu cara mengelola perusahaan seperti ini akan sangat berbeda ketika kita bandingkan dengan misalnya yang size-nya sudah lebih besar. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini aturan-aturan itu tidak terlalu kaku. Bahkan aturannya mungkin tidak terlalu banyak. Karena kapan saja mereka bisa langsung berkomunikasi. Ketika ada hal yang harus diambil keputusan, tidak perlu ada perbincangan yang terlalu lama, ya keputusan itu sudah dibuat. Tetapi tentu sangat berbeda dibandingkan dengan perusahaan yang mungkin jumlahnya sudah hampir 100 orang atau di atas 100 orang. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini pasti akan bergantung dengan yang namanya sistem. Nah, kalau tidak ada sistem, ini akan menjadi suatu kondisi yang sangat repot ya. Nah, bagaimana cara mengelola untuk perusahaan yang jumlah karyawannya sudah di atas, misalnya atas 500 atau di atas 1000? Sistem pasti sangat diandalkan, tetapi ada yang menyarankan bahwa yang justru yang harus dikembangkan adalah yang disebut sebagai corporate culture. Jadi budaya dari perusahaan itu yang terus harus sebenarnya dikembangkan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana sehingga budaya dari perusahaan ini bisa dikembangkan? Nah, tentu budaya ini tidak akan terjadi hanya dalam satu malam. Tapi saya percaya bahwa budaya itu bisa terbentuk dari keputusan-keputusan kecil yang diambil atau pilihan-pilihan kecil yang diambil, yang kemudian itu akan berkontribusi pada terbentuknya budaya dari perusahaan tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang untuk kalian yang mungkin saat ini sedang memimpin perusahaan rintisan, atau misalkan kalian yang sudah memimpin perusahaan yang sudah ukurannya sudah lebih besar dengan jumlah karyawan mungkin sudah puluhan sampai ratusan. Apa yang menjadi rencana kalian untuk mengembangkan perusahaan yang kalian pimpin? Apakah kalian sudah mempunyai rencana dalam hal manajemen perusahaan kalian? Kalau misalkan kalian sudah punya rencana, mari bagikan rencana tersebut di kolom komentar dan kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terutama bagaimana kita sama-sama dengan pengalaman yang kita miliki, kita boleh saling berbagi
supaya kita juga bisa semakin bertumbuh dalam pengertian, dalam ketampilan kita untuk mengelola perusahaan yang kita pimpin, terutama dalam hal mengembangkan corporate culture. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.